Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku paket tematik dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Apa sih wirausaha itu? Ya, wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Antar pemilik usaha harus saling menghargai dan menghormati agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan sebuah masyarakat dipengaruhi oleh terpenuhnya kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kerjasama yang dilakukan pemilik wirausaha pembuatan pakaian. Pemilik usaha pembuatan pakaian tertentu membutuhkan petani kapas untuk menyuplai bahan baku pembuatan pakaian, yaitu kain. Nah, kain yang diperoleh kemudian dirancang menjadi pakaian. Setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju. Kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Lalu, kira-kira sikap apa saja ya yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha? Ya, di sini Miss mempunyai 6 sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Kemudian yang kedua, bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Yang keempat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Yang kelima, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Dan sikap yang terakhir yaitu selalu mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan zaman. Tahukah kamu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Nah, setelah ini coba teman-teman buka bukunya halaman 35. Di sana sudah ada teks yang berjudul Kerja Keras yang Berbuah Kesuksesan. Setelah teman-teman selesai membacanya, teman-teman lanjut kerjakan latihannya ya di halaman 36 nomor 1 sampai 5. Kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya.
Nah, di minggu ini kita akan belajar mengenai macam-macam reklame. Adakah teman-teman yang masih ingat apa itu reklame? Ya, reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Reklame dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca atau membeli produk yang ditawarkan. Media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame antara lain media audio, media visual, dan media audio visual. Nah, di minggu ini kita akan belajar macam-macam reklame secara visual. Yang pertama yaitu ada iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar dan iklan pada televisi. Kemudian yang kedua ada spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Yang ketiga ada poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Kemudian yang keempat ada brosur. Brosur berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Kemudian yang kelima ada embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Kemudian yang keenam ada baliho. Ya, baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Dan yang terakhir ada banner. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Nah, itu dia teman-teman, macam-macam reklame secara visual. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai logo. Apa itu logo? Ada teman-teman yang tahu? Ya, logo yaitu merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, di sana Miss sudah memiliki beberapa contoh dari logo. Ya, di sana ada logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada logo Hari Anak, ada logo Ketahanan Lingkungan, kemudian ada logo tentang persahabatan, tentang kebudayaan, dan tentang kebersihan. Nah, setelah teman-teman mengamati contoh dari logo-logo tadi, sekarang di halaman 53, teman-teman diperintahkan untuk merancang logo sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, di sini langkah-langkah yang dapat teman-teman lakukan untuk membuat logo. Yang pertama yaitu memilih tema yang teman-teman inginkan. Misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta alam, kelompok pencinta seni, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Kemudian yang ketiga, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Dan yang terakhir, tulis arti dari simbol, gambar,
dan warna dari logo. Nah, teman-teman boleh mencari referensi dari manapun sebagai contohnya ya teman-teman. Jadi, tugas untuk teman-teman kelas 6 ini ada 2 ya. Untuk pelajaran PPKN di halaman 35 dan untuk pelajaran SBDP di halaman 53. Nah, jika pembuatan logonya tidak cukup di buku tematiknya, teman-teman boleh menggambar logonya di buku tulis atau di buku gambar teman-teman ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini mudah dipahami. Dan untuk teman-teman, semoga tetap semangat ya untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih juga telah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri dengan sangat baik hari ini. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.